Laporan itu mendahului daripada barangnya diambil. Lu lihat dari mana masalahnya? Antara somasinya dengan laporan polisinya itu nggak nyambung. Kamera itu cuma satu, nggak pernah ada tiga. Nah, kalau ada tiga, lu kenapa lu pasang CCTV diam-diam? Kan lu tahu yang punya gedung ini siapa? Klien aja belum ada. Berapa sih keuntungannya, baru berapa duit keuntungannya? Terus lu minta kompensasi 300 juta. Ngawur lu, kan minta 300 juta dari mana? Ketika saya menerima kuasa dari Iren Kamaludin, ya kan, dari pihak GSC, pertama saya membaca dulu kesepakatan perjanjian. Jadi kesepakatan perjanjian antara GSC dengan Beauty District, ya kan, yaitu dengan Diana Jo, dimulai dari 31 Januari 2024. Nah, dalam isi perjanjian itu, ketika kedua belah pihak deadlock, artinya bahwa tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan, maka kedua belah pihak dalam perjanjian itu menempuh arbitrase. Jadi arbitrase dulu yang harus ditempuh. Nah, kalau jalur arbitrase sudah ditempuh, nah kan, lalu bagaimana keputusannya itu yang dijalankan. Tapi ini masalahnya belum dijalankan arbitrasenya, mereka sudah melakukan pelaporan tindak pidana. Jadi awalnya tuh mereka lakukan tindak pidana tuh ada beberapa pasal, yaitu ada penipuan, penggelapan, dan pengerusakan. Kemudian yang ditersangkakan dari ketiga pasal yang disangkakan oleh Iren Kamaludin, klien kami, yang menurut dengan polisi terpenuhi unsurnya adalah pengerusakan. Nah, kalau kita melihat, ya kan, apa sih yang menjadi kejanggalan? Mereka ini lapor pada bulan Mei, ya kan, pada bulan Mei 2024. Nah, sementara mesin yang kita tahu bahwa itu diambil pada bulan April pertama, dan keadaan dalam keadaan baik. Mesin itu diambil, mesin itu diturunkan, kita punya saksi, kita punya bukti, lalu ada tanda terima. Nah, kenapa masalahnya? Kalau barang itu diterima dalam keadaan baik, kok malah jadi tersangka Iren Kamaludin? Nah, kemudian barang yang kedua terkait menyangkut masalah logo dan masalah CCTV. Nah, CCTV itu diambil pada bulan November. Nah, alat bukti permulaan apa sih yang mereka punya? Nah, kan, alat bukti apa ketika melapor polisi? Kan kita awalnya, ya Mas Vincent, ya, ketika kita lapor polisi, kita tuh harus ada, kan, bukti permulaan kita, kan, baik itu foto, lah, baik itu saksi, kan itu adalah sebagai bukti permulaan, nanti dikembangkan oleh penyidik setelah kita melakukan pelaporan tersebut. Nah, sementara saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Utara, tidak ada satupun saksi yang bekerja di dalam kerjasama antara GSC dengan Beauty District. Jadi saksi-saksi yang diperiksa tidak berkaitan sama sekali tentang operasional itu. Saya nggak ngerti saksi-saksi apa yang diperiksa oleh pihak penyidik Jakarta Utara. Laporan itu mendahului daripada barangnya diambil. Lu lihat dari mana masalahnya? Kalau lu itu ada rusak, kan gitu. Kalau itu ada rusak, kemudian bermasalah barangnya itu, lu tahu dari mana? Ya kan, bukti permulaan apa yang lu punya sehingga lu melaporkan seseorang ini, ya kan, dugaan melakukan tindak pidana pengerusakan? Bukti permulaannya apa? Lalu kemudian, ya kan, dari sebelum dia laporkan kejadian ini, dia ada somasi. Di dalam somasi itu kita lihat bahwa mereka minta pergantian sekitar 800 juta lebih. 800 juta lebih. Nah, kami pelajari, ya, saya pelajari semua dari item-item yang dia minta sehingga jumlahnya ada sekitar 800 juta lebih. Nggak ada satupun di dalam 800 juta itu pergantiannya terkait masalah pengerusakan yang sekarang ini menjadi sumber masalah. Apa? CCTV, logo, ataupun mesin. Nggak ada pergantian terkait 800 juta itu. Jadi antara somasinya dengan laporan polisinya itu nggak nyambung.
banyak celah yang tidak harus dipenuhi dulu. Nah, kan gitu loh. Kemudian ada lagi tambahan apa? Masalahnya kan bahwa siapa sih yang melihat? Kita lihat lagi ya, kita perhatikan. Pengerusakan, oke. Kita harus tahu dulu tempusnya. Artinya bahwa kejadiannya itu dirusaknya jam berapa. Lalu kemudian siapa pelaku pengerusakannya. Lalu yang ketiga, dirusaknya dengan cara apa? Apakah mereka menyaksikan tentang pengerusakan itu? Bahwa dicongkel, misalkan menggunakan martil atau menggunakan obeng, dicopot oleh Iren Kamaludin, klien kami. Lalu yang menyaksikan pencopotan atau pengerusakannya ini adalah ini. Kan begitu? Ada nggak? Saya rasa sampai saat ini tidak ada yang bisa menyaksikan atau melihat bahwa pembuktiannya Iren Kamaludin melakukan pengerusakan. Karena kenapa? Bahwa yang melakukan pencopotan itu adalah vendor kontraktor yang ditunjuk oleh Ibu Iren Kamaludin. Sampai hari ini kontraktor itu sendiri nggak pernah diperiksa, bos. Karena kenapa? Karena yakin saya kontraktor itu ketika diperiksa dia pasti akan bilang, kan polisi harus mendalami perintahnya Bu Iren Kamaludin. Apakah kamu? Oh, nggak ada perintah pengerusakan, Pak. Saya copotin, Pak, saya lepas, Pak. Karena kenapa? Terkait misalkan logo, bahwa logo itu dicopot sementara karena Bu Iren bilang mau ada pemeriksaan dari Dinkes. Sementara di dalam kontrak itu Beauty District harus mengurus izin per wilayah. Jadi izin itu setelah kami pelajari peraturan Kemenkes nomor sekian, jadi kita punya klinik kecantikan yang kita misalkan franchise atau apa, itu di wilayahnya itu harus mengurus izin lagi sesuai dengan aturannya, ada diatur tuh oleh peraturan Kementerian Kesehatan nomor berapa. Kemarin kami pelajari seperti itu. Nah, lalu jangan mereka bilang dalam preskonnya mereka bahwa itu adalah kewajiban GSC yang mengurus izin karena mereka sifatnya hanya supporting. Kalau supporting, taruh nih alat, taruh barang-barang semua, taruh orang, tapi nggak usah pasang merek. Kalau di situ kan ada dua merek, ada GSC, ada Beauty District. Di mana supportingnya? Berarti ada dua merek, otonom, artinya bahwa mempunyai dagang masing-masing. Lalu kemudian petunjuk kita bahwa itu adalah tanggung jawab daripada Beauty District, apa? Ada komunikasinya di dalam grup, minta GSC kemarin ngurus izinnya sama siapa ya? Ada nggak konsultannya yang mengurus daripada izin itu? Kami mau menghubungi. Nah, itu kan membuktikan bahwa itu adalah kewajibannya mereka, bukan kewajibannya GSC. Kalau kewajibannya GSC, harusnya kalimatnya bahwa udah sejauh mana izinnya? Kok sampai hari ini belum keluar ya? Coba ditanyakan lagi dong. Nah, itu kewajibannya GSC. Mereka menegur GSC dengan menanyakan kapan. Nah, tapi ini kan tidak. Dia tanya, telepon konsultannya berapa? Kami mau berkomunikasi, menghubungi. Berarti kan dia yang punya kewajiban. Bahwa yang kami temukan dari seluruh pegawai GSC, kita satu persatu kita tanyakan, kamera itu cuma satu, nggak pernah ada tiga. Nah, kalau ada tiga, disembunyikan di mana, ini justru berbahaya buat kita. Artinya, lu kenapa lu pasang CCTV diam-diam? Kan lu tahu yang punya gedung ini siapa? Kan lu tahu yang punya tempat ini siapa? Iren Kamaludin. Nah, kenapa masalahnya? Lu pasang diam-diam. Ada motif apa di balik itu kalau lu bilang ada punya tiga? Ini justru yang harus didalami oleh penyidik. Penyidik harus tanyakan, ada izin nggak lu pasang nih yang tiganya atau yang empatnya? Setahu saya, bahwa empat-empatnya kamera itu nggak ada izin. Nah, kenapa nih ada izin? Ini justru saya akan dalami lagi, kami akan bersurat lagi kepada penyidik untuk meminta pendalaman seperti ini. Artinya apa? Buat kita berbahaya lu pasang di mana, kita nggak tahu, itu seolah-olah bahwa kayak ada kamera tersembunyi kan? Kalau dia mengklaim bahwa mereka mempunyai tiga lagi, sementara kami yang punya tempat nggak tahu bahwa tiga itu ada di mana. Wah, ini buat bahaya buat kita. Nah, itu dia. Saya tanya kemarin kepada klien saya, Iren Kamaludin,
Di ruangan itu aktivitasnya apa? Ruangan itu adalah untuk melakukan hal-hal ini, hal-hal ini. Oke, terus apa? Lepas baju gak? Lepas baju katanya. Terus kalau lepas baju dipantau kameranya, ya kan, oleh banyak orang, ya menurut saya sih etikanya nggak baik ya. Artinya bahwa lo harus lindungi juga, ya kan, yang namanya privasi orang. Privasi orang tuh harus dilindungin. Kalau lu nggak lindungin, lu buka kayak ngablak begitu kan bahaya buat kita. Kita juga baru tahu loh, itu nggak boleh itu kalau buat saya sih. Ya mungkin karena ada awalnya tuh kan terkait menyangkut masalah peneguran yang mereka bilang itu adalah bullying. Apa sih? Ya kan kita bilang mungkin dari pegawainya mereka lapor ke bosnya bahwa akan diintimidasi, lalu seolah-olah dimarahin oleh Iren Kamaludin. Iren Kamaludin tuh keras, Iren Kamaludin tuh kan mengintervensi orang seenaknya aja. Bullying itu apa? Ya kan kita nggak ada bilang itu bullying, ya kan kita tegur. Kan kita tahu latar belakangnya bahwa klien kami ini adalah WO. Ya kan dia tuh menangani WO itu sudah 25 tahun. Kenapa dia begitu kerasnya? Karena terkait menyangkut WO, ngurus ikan ribuan undangan. Lalu kemudian ngurusin angpau. Ya kan kalau hilang bagaimana? Terus kalau misalkan ada acara serah terima apa semua barang berharga apa semua dan sebagainya. Kalau seorang WO nggak keras, bagaimana? Artinya keras itu untuk semua timnya bisa kan kompak dalam bekerja gitu loh. Semua timnya kompak dalam bekerja. Nah, karena latar belakang dia WO, dia membiasakan dirinya tuh ditegur orang kalau salah. Tapi jangan bilang terus dia bullying. Mungkin awalnya tuh gara-gara laporan seseorang itu kepada bosnya. Nah, terus bosnya panas, terus akhirnya saling jadi menegur, kan ya deadlock lah di situ lah. Komunikasi jadi nggak baik gitu. Awalnya sih dari situ ya. Kalau saya lihat sih awalnya dari situ, ya kan. Kemudian apa sih banyak kejanggalan dalam somasi, mereka minta kompensasi bahwa uang kompensasi itu harus diganti sekian ratus juta, sekian banyaknya. Lah pertanyaannya, dari mana lu minta kompensasi? Kliennya udah ada belum bos? Kliennya belum ada. Berapa sih keuntungannya, baru berapa duit keuntungannya? Terus lu minta kompensasi 300 juta. Ngawur lo, kan minta 300 juta. Dari mana? Lu minta uang kompensasi 300 juta. Klien aja baru bisa dihitung. Terus mereka bilang bahwa dibuang seolah-olah mesin tersebut ke tempat sampah. Limbah. Sampahnya tuh nggak ada. Kita tuh belum ada klien dari mana dibilang sampah. Nggak ada, itu bukan tempat sampah, tempat penyimpanan. Ber-AC tempatnya. Lalu disimpan dengan baik-baik. Kan kita punya videonya kemarin kita lempar ke teman-teman media. Bahwa alat itu diterima dalam keadaan baik-baik saja. Jadi mesti diluruskan dalam hal ini adalah kalau kita mencopot, ya kan, kita melepas sesuatu barang dan kita berikan kepada yang berhak barangnya, berarti kan menghilangkan aja nggak ada. Kita niat menghilangkan nggak ada. Kemudian barangnya masih dapat digunakan. Kalau barangnya masih dapat digunakan, baru, ya kan, itu tidak bisa disebut dengan pengerusakan. Kalau barangnya masih bisa digunakan, artinya barangnya tidak rusak. Nah kalau barangnya rusak itu nggak bisa digunakan. Misalkan kan gimana? Kita udah niat nih, ya kan, mobil Lusion, gue pecahin tuh kacanya. Nah, niatan gue ada memecahkan kaca mobil lo, dan kaca mobil lo nggak bisa lo pakai. Baru itu boleh disebut dengan pengerusakan. Kalau barangnya masih bisa digunakan dan dipakai, di mana sih pengerusakan itu? Itu yang kita hari ini mempertanyakan. Kemarin kami sudah bersurat juga kepada Kapolda, kepada Irwasda, lalu juga kami sudah bersurat kepada Propam untuk meminta, artinya biar mereka lah yang punya kewenangan untuk menanyai penyidik. Kenapa begitu cepatnya mentersangkakan Iren Kamaludin, sementara bukti-bukti yang kami miliki belum pantas dan tidak harus menjadi tersangka, gitu loh, kan? Tapi kan kita nggak bisa periksa penyidik, karena kan kita tidak punya kewenangan itu. Biarkan bapak-bapak itu yang punya kewenangan untuk menanya penyidik, dan kami sudah bersurat dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kami dapat undangan untuk diperiksa di Propam, untuk meminta kronologis kejadian perkara itu seperti apa. Ya, kita juga mengajukan ke RDP ke DPR.
nanti kami cek lagi ya, kita cek lagi, saya belum ke kantor, nanti kita cek lagi ke kantor seperti apa perkembangannya. Artinya bahwa di dalam RDP ini kan antara masyarakat dengan pimpinan dewan kan bisa bercerita ketika mengalami yang namanya kejadian-kejadian hukum yang janggal. Lah biarkan nanti di dalam RDP itu apa keputusan RDP itu, misalkan memanggil pihak polisi ya biarkanlah, biar DPR yang manggil. Nah kami sih berharap bahwa permasalahan ini digelar ulang, artinya digelar khusus untuk dilihat kembali dan ditinjau kembali. Kemarin pun juga permintaan surat kami kan meminta digelar khusus dalam hal ini, artinya bahwa kalau digelar khusus ini kan komplit semua hadir, baik dari Bitkom, baik dari Irwasda, baik dari Propam, baik dari apalah, semua unsur hadir. Nah kita minta semua pihak hadir, baik kita pun juga sebagai pengadu juga diundang, sebagai pihak teradu pun juga diundang. Nah kita akan nge-fight di dalam gelar khusus tersebut. Nah kita minta diadakan gelar khusus kembali. Peluangnya cukup tinggi kalau menurut saya, peluangnya cukup tinggi ya. Namanya kan kita saling berkomunikasi, kita tidak bisa menyalahkan semua pihak. Di dalam gelar perkara khusus itu karena semua pihak hadir, nah kita minta diluruskan di dalam hal itu. Jadi peluang kami untuk mendapatkan penghentian perkara ini cukup tinggi, makanya kami ajukan itu. Sebagai kuasa hukum mencoba memberikan masukan-masukan kepada Iren Kamaludin bahwa masalah dia menjadi tersangka belum tentu dia menjadi terpidana. Artinya banyak hal ketika orang dijadikan tersangka belum tentu dia terpidana. Tapi ketika dia menjadi terdakwa, kita lihat nanti dalam fakta persidangan. Misalkan ini mau masuki persidangan, inilah yang disebut perang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat, belum tentu seorang tersangka itu menjadi terpidana. Banyak yang dibebaskan di pengadilan. Itu yang saya kasih berikan masukan kepada ini. Oke. Kalau yang namanya polisi itu bukan sekarang doang, dari dulu yang namanya polisi tingkat kepercayaan masyarakat tuh artinya tidak percaya terhadap polisi itu bukan sekarang, dari dulu gitu. Tapi saya melihat bahwa perkembangan Polri semakin terdepan, semakin maju. Artinya keterbukaan informasi. Sekarang tuh kita bisa melaporkan satu tindakan polisi kan melalui baik dari medsosnya polisi sendiri, kayak Bapak Kapolri Pak Listio Sigit kan mempunyai medsos, kita bisa melaporkan itu secara langsung. Lalu Pak Kapolda Pak Karyoto juga membuka peluang komunikasi antara masyarakat dengan polisi. Jadi semakin maju, artinya bahwa semakin hari kepercayaan masyarakat itu semakin tumbuh kepada polisi. Nah justru dengan kami bersurat kepada Pak Kapolri kemarin dan bersurat juga pada Pak Kapolda kemarin terkait menyangkut masalah kasus klien kami yang di Jakarta Utara ini justru harus diluruskan. Nah, bagaimana cara meluruskannya ini? Karena ini sudah menjadi tersangka, bagaimana meluruskannya ini? Makanya kami meminta ada gelar khusus, gelar perkara khusus untuk menganulir. Kalau memang di dalam gelar perkara khusus itu tidak terbukti, maka kami minta bahwa ini dihentikan menjadi SP3 gitu.